Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahatma Fatarama Romansa dengan NIM 2102103020038. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah Universitas Jember. Oke, kali ini saya akan menerangkan transkrip wawancara saya dengan narasi yang berjudul Dinamika Modernisasi Kegiatan Pertanian Desa Bojorejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, tahun 1990 sampai 2010. Oke, kali ini penjelasan narasumber dari Bapak Samian yakni sebagai berikut. Para petani sebelum tahun 90, para petani ini membeli pupuk di pengecer dan bebas membeli. Tahun 90 emas itu bebas. Nggih. Belum ada KUD. Sesudah 90 itu baru beli emas itu KUD. Sakmarine tahun 90. Pada tahun 90-an, pupuk-pupuk ini sudah dikoordinir oleh KUD. Dan dulu, kios-kios lebih bebas mendatangkan pupuk seperti urea dan ZA. Setelah semua dikoordinir KUD, petani juga menemukan kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Karena pemerintah juga di samping membuat KUD juga membuat pos-pos khusus untuk pupuk, sehingga pengecer tidak bisa lagi bebas untuk mendapatkan pupuk. Sulite iku ngene, sulite iku sakmarine KUD iki kaya wong sing pemerintah iki kaya duwe pos-pos tertentu. Damel pupuk niku. Kanggo pupuk. Boleh pengecer tuh boleh nggak bisa. Pembahasan ketika sistem panen pada tahun 90, beliau menjelaskan bahwa ketika panen tahun 90-an ada aturan untuk panen. Ketika sudah menepas padi dan aniani, maka sawah harus dibuat paralima atau sistem pembagian bagi hasil antara si tuan tanah dan juga orang-orang yang menebang atau memanen padi itu. Ketika menggugurkan padi, sistem mereka yang digunakan pada tahun 90-an yaitu diinjak-injak dengan kaki, lalu limbahnya dibuang. Setelah sistem paralima itu diterapkan, maka pembagian hasil dari panen ini tidak begitu mendapatkan kesulitan. Dan apakah sistem paralima itu? Pembagian dengan menggunakan timbangan atau sistem bagi hasil, di mana satu bagian untuk yang memanen atau para petani, sementara 4 bagian untuk si tuan tanah. Maksudnya sing memetik pari itu 1, yang punya 4. Sementara beliau juga menjelaskan pada masa pemerintahan Soeharto juga menyarankan untuk memotong padi dengan menggunakan sabit gergaji agar batang yang dipotong ini tidak terlalu goyang sehingga bulir padi tidak banyak berjatuhan. Karena jika menggunakan sabit biasa, ketika dipotong batang padi ini banyak bergoyang sehingga bulir-bulir banyak berjatuhan ke tanah dan tidak banyak yang bisa dipanen kala itu. Dan ketika saya bertanya tentang sistem membajak dengan menggunakan kerbau pada zaman dahulu, beliau menjawab, ketika zaman dulu waktu membajak sawah menggunakan kerbau. Namun hal tersebut ada kekurangan dan kelebihan. Ketika membajak dengan kerbau, air akan cenderung menjadi banyak karena pengerjaan pembajakan sawah cenderung lama. Kalau sekarang menggunakan traktor bisa lebih praktis pengerjaan. Kalau dulu sesudah dibajak dengan kerbau maka tanah digemburkan dahulu agar dapat ditanami padi. Perbandingannya, jika membajak menggunakan traktor, ini hanya dilakukan sekali lalu tanah siap ditanami padi. Kalau menggunakan kerbau harus diulang sampai 3 kali agar sawah dapat ditanami padi. Namun, membajak dengan menggunakan kerbau ini mengandung pro dan kontra. Untuk yang pro, membajak menggunakan kerbau ini sangat bisa dalam untuk ukuran pembajaan dalam kedalaman tanahnya ketika membajak sawah. Dan kelebihannya, kalau tanahnya ini dibajaknya dengan ukuran yang dalam dan lumpurnya itu tebal dan kuat, maka daya tumbuh padi itu bisa sangat luas. Jangkauan akar lebih luas dan akar tersebut dapat menyerap gizi-gizi di dalam tanah yang bisa dijangkau.
padi kelebihannya. Padi itu kan singkalane nek jero. Padi itu kan kaya kan lumpure kan kembuat. Nggih. Terus daya apa ya? Daya tumbuh-tumbuhan tanam itu lebih luas, jadi bisa ke bawah. Akarnya bisa ke bawah, nyamping. Jadi kaya akan apa? Gizi-gizi atau rabuk yang ada dalam tanah. Beda dengan traktor tangan, itu bisa disetel atau diatur sesuai dengan keinginan yang membajak. Jika tanahnya ingin agak keras, maka bisa dilakukan dengan menyetel alat bajaknya itu agak dangkal dan hanya pada lapisan agak atas sehingga lumpurnya tidak begitu tebal, sehingga jangkauan akar tidak terlalu luas karena di bawahnya tanah yang dihuni sudah terlalu keras. Dan perbandingan kualitas padi antara bajakan kerbau dan bajakan traktor, maka lebih bagus kualitas padi yang dibajaknya dengan menggunakan kerbau. Dan ketika saya menanyakan tentang bagaimana ketika zaman dahulu para petani ini masih menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos, beliau menjawab, Iku sebelum tahun 90, petani itu membuat sendiri. Nggak pakai EM4, nggak pakai. Jadi begitu manual. Jadi teleteng yang sudah lapuk sing garing itu langsung dipekul nang sawah. Iku nek biyen. Nah, sekarang kan ono rekayasa gawe EM4. Iku teknik EM4 bisa beli, lalu beli untuk setelannya itu tetes tebu maksudnya. Secara kualitas perbandingan padi, jika menggunakan pupuk kotoran binatang dengan pupuk rekayasa harusnya lebih bagus dengan menggunakan pupuk kotoran binatang. Namun, jika menggunakan pupuk binatang, jangka waktunya lebih luas. Dan kalau menggunakan pupuk rekayasa, ini jangka waktu untuk hasil panennya cenderung lebih cepat. Dan ketika peralihan dari membajak sawah dari kerbau ke traktor, itu masyarakat tidak semua setuju. Menurut penjelasan dari Bapak Samian, ada juga masyarakat yang tetap menggunakan kerbau dengan alasan kualitas padi lebih bagus. Namun ketika menggunakan kerbau ini ada kendala di mana ketersediaan air itu tidak selalu melimpah dan tidak selalu ada untuk setiap waktu. Sakjane ono kebo iku terus langsung ganti mesin, tidak semua orang itu menerima. Masih ada yang pikir-pikir, masih ada yang senang kerbau. Akhirnya lama-kelamaan tuh sumber air yang ada, irigasi yang ada di kampung ini selalu minus. Nah, alasan minus ini supayanya ini orang bisa tanam sehingga pakai mesin. Jadi masyarakat berpikir-pikir lagi dan mau tidak mau harus menggunakan traktor untuk mengejar ketersediaan air dan juga mengejar hasil panen. Menurut masyarakat, jika menggunakan traktor, efisiensi yang diperlukan untuk memajak sawah ini lebih baik daripada menggunakan kerbau karena tidak membutuhkan area selalu banyak dan juga lebih cepat waktunya untuk mengejar masa panen, seperti itu. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ketika peralihan dari membajak kerbau ke penggunaan traktor, warga-warga ini tidak merasa sulit karena para warga di desa Bojorejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ini sudah mulai dan mampu untuk belajar mandiri menggunakan traktor tersebut dan memanfaatkan teknologi. Mereka belajar secara mandiri dan otodidak lalu diterapkan pada lahannya sendiri. Perubahan pertanian tanpa mesin dengan mesin sebenarnya sih lebih bagus yang tanpa mesin, menurut penjelasan dari Bapak Samian. Kalau kita berbicara, yang aslinya perpindahan ini ya baik yang dulunya daripada sekarang. Ya yang baik yang dulu daripada sekarang. Karena sekarang itu
Ya katakan itu orang bisa sawah, tapi banyu itu air yang enggak seberapa mencukupi sehingga bisa bisa memburu itu loh, memburu waktu supaya bisa tanam. Karena pada zaman dahulu kisaran tahun 1977 di desa pernah terjangkit hama wereng pada tanaman padi dan menyebabkan satu desa rugi total karena gagal panen. Hama wereng itu total enggak panen sama sekali. Habis semua ini. Sak marine 77 itu ada benih namanya IR, PB5 dan PB8. Itu awalnya. Jadi yang bibit stekan yang maksudnya varietasnya itu tahan wereng. Itu mulai ada PB5 dan PB8. Lalu kemudian ada budidaya untuk semakin memajukan petani, dan permasalahannya yakni sama. Untuk ketersediaan air ini semakin minus, yang mengakibatkan petani ini beralih sedikit demi sedikit menggunakan mesin atau traktor tersebut. Jika ketersediaan air ini melimpah, maka dipastikan masih ada orang yang membajak sawah memakai kerbau dan juga orang-orang yang budidaya kerbau yang diperuntukkan untuk membajak sawah tersebut. Ketika saya singgung apakah memang petani ini selalu menggantungkan pupuk subsidi dari pemerintah, beliau menjelaskan. Masalah itu pupuk subsidi. Pupuk subsidi sebetulnya orang petaniku selalu menunggu itu secukupnya. Tapi pemerintah itu memberi apa sih? Memberi nang petani itu hanya sedikit. Kalau petani takut temuane tanggal utawa usiane tanam sudah cukup waktunya mupuk, tidak ada pupuk, sulit karena nanti mengganggu anaknya kurang karena kelewat waktu. Nah, langkah orang petani ku akhirnya tuku non subsidi agar tetap tercukupi ketersediaan pupuk untuk masa tanam padi tersebut. Dan menurut Bapak Samian, para pertanian modern ini dirasa cukup menguntungkan karena tidak perlu menyewa untuk penggarapan lahan, karena beliau memiliki lahan sendiri dan tentunya tidak usah menyewa lahan orang lain. Namun permasalahan pada pertanian modern ini bertambah selain kurangnya ketersediaan air pada sistem irigasi. Permasalahan lain yang timbul yakni adanya hama tikus yang menyerang tanaman padi. Pada era pertanian modern juga waktu tanam setelah panen bisa lebih cepat karena adanya bantuan semprotan dari obat E4 yang membantu mempercepat pembusukan padi. Pertanian modern sekarang juga memikirkan segi biaya untuk ongkos bahan bakar pompa air, karena pada zaman sekarang tidak selalu saluran-saluran irigasi ini terisi oleh air. Jadi para petani harus membeli dan menggunakan pompa air untuk menjaga ketersediaan air ketika ingin menanam atau waktu tanam padi sewaktu-waktu. Karena pada dasarnya pada sistem pompa air ini yang digunakan bukan air dari saluran irigasi, namun air dari tanah yang disedot atau yang dipompa untuk mengaliri lahan mereka. Karena di desa kami atau di desa saya itu termasuk daerah hilir, di mana ketersediaan air ini selalu telat dan tidak bisa tepat waktu, karena memang aliran hilir ini rawan sekali pada masa panen air tidak bisa datang tepat waktu. Jadi para petani ini memutuskan untuk menggunakan pompa air tersebut. Dan beliau menuturkan bahwa ketika pertanian modern ini juga harus memikirkan ongkos dan biaya pada bahan bakar pompa air untuk sistem irigasi sawah. Dan ketika adanya permasalahan itu, beliau menjelaskan bahwa petani ini sudah memodifikasi bahwa bahan bakar dari pompa air ini tidak harus selalu menggunakan bensin atau pertalite,
atau premium, bahkan solar. Dan petani sudah beralih menggunakan gas LPG 3 kg sebagai bahan ganti untuk menghemat biaya penggunaan pompa air tersebut. Karena sistem kerjanya pompa ini adalah ketika mesin itu sudah dipompa dan itu harus ditinggal semalaman di lahan, dan besoknya baru bisa lahan untuk siap digarap atau dibajak. Dan kembali ketika beliau bercerita pada tahun 1977 ketika kejadian hama wereng melanda satu desa itu, lalu beliau menjelaskan juga memasuki anggaran pertanian tahun 1978, maka dimunculkanlah padi jenis PB5 dan PB6 tadi yang memiliki varietas lebih baik dan tahan hama wereng seperti itu. Berikut adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan atas wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Samian selaku petani di Desa Bojorejo yang menjelaskan tentang dinamika pertanian di Desa Bojorejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.